Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah bersedia untuk menjadi penguji metode Sibyan. Metode ini sendiri adalah ujian eksternal karena ujian internalnya sudah dilakukan di PAUD kami, yaitu PAUD Balita Khatam Quran, dan itu alhamdulillah dengan metode ini para guru bisa menghafal dalam satu hari satu halaman. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah nama Muhammad Qudwati, biasa dipanggil Qudwah, dan kami adalah pegiat Al-Quran di Payakumbuh. Kami sehari-hari bekerja sebagai pengarah atau penasehat di PAUD Balita Khatam Quran, juga mengajar di At-Tajwid Quran Center. As-Sibyan sendiri berarti anak-anak. Jamak dari sobi, yaitu anak. Sobi, sobiyani, Sibyan. Kenapa dinamakan metode Sibyan? Karena metode ini diawali dari kekaguman kami kepada anak-anak yang begitu mudah dekat dengan Quran. Padahal mereka adalah masih anak-anak kecil. Kami sangat kagum sekali dan kami sangat luar biasa melihat kemajuan mereka dalam berinteraksi dengan Quran. Padahal mungkin mereka hanya punya waktu fokus mungkin 15 sampai 10-20 menit setiap harinya. Metode Sibyan ini kami rancang dari awal sekitar awal tahun lalu kami sempurnakan setelah bertemu dengan seorang hafiz Quran cilik bernama Enri Ahmad Patulusi. Jadi kami buat bagaimana cara tahsin atau cara memperbaiki bacaan Quran metode Sibyan yang sangat cocok untuk anak-anak Indonesia. Kemudian metode tahfiz, dan yang selanjutnya adalah metode murajaah. Nah, yang akan kita pelajari pada 5 hari ini adalah metode tahfiz. Bagaimana metode Sibyan itu? Mari kita lihat bersama-sama. Oh ya, metode Sibyan ini juga telah memiliki murattal Al-Baqarah dan insya Allah akan terus dilengkapi hingga 30 juz. Nah, metode Sibyan ini kami bangun dari suatu perhatian atau suatu penelitian kepada anak-anak, bahwasanya anak-anak itu mereka mempunyai beberapa hal yang menjadi ciri khas mereka. Anak kecil itu selalu penasaran, jadi mereka selalu penasaran kepada hal yang baru. Selalu kita lihat anak kecil bagaimana setiap mereka melihat hal yang baru selalu dilihat, ya. Ada yang kadang-kadang dimasukkan ke mulutnya, ya. Kita lihat bagaimana rasa penasaran mereka, dan itu adalah modal yang sangat baik untuk belajar. Ada seorang influencer pernah berkata, janganlah kamu jadi orang pintar, tapi jadilah orang yang curious, orang yang selalu penasaran. Jadi salah satu kunci kesuksesan Anda dalam 5 hari metode Sibyan ini adalah Anda harus menumbuhkan rasa penasaran Anda di dalam hati Anda. Kemudian yang kedua, anak kecil itu belajar dari menirukan, karena kita semuanya berasal dari tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu sedangkan kamu tidak tahu apapun. Jadi anak kecil itu mulai belajar dari menirukan sesuatu yang di sekelilingnya. Kalau ada misalnya orang tuanya berbicara, dia tirukan. Cilukba, dia tirukan. Kata-kata misalnya, ini apa? Telur, dia tirukan. Nah, begitu pula lah kita saat kita belajar Quran, kita belajar dari menirukan. Harus ada seorang atau suatu hal yang kita tirukan. Oleh karena itu di sini di metode Sibyan ini kita belajar dari menirukan, dan yang paling pantas untuk ditiru adalah imam atau qari yang berasal dari Timur Tengah. Karena mereka tentu bacaan mereka
bagaimana lebih baik dari kita. Bagaimanapun baik apapun bacaan kita, pasti mereka lebih baik dari kita bacaannya, yaitu bacaan Imam Timur Tengah. Dan di sini nanti kami akan membimbing Anda dengan bacaan kami, tentu saja sebagai pengantar di awal. Jadi di awal kami bantu dengan bacaan dari kami, lalu kemudian setelah itu, setelah Anda hafal, Anda tinggalkan bacaan kami dan Anda tirukan bacaan Imam Timur Tengah. Yang ketiga, anak kecil itu mereka tidak merasa pintar. Anak kecil itu selalu merasa tidak tahu, sehingga mereka bertanya, ini apa? Mereka tidak malu untuk bertanya, ini apa, Mbak? Ini apa, Bu? Ini apa, Ayah? Ini apa, Bunda? Mereka tidak malu untuk bertanya. Nah, di sini juga dalam belajar ini kita harus menjadi seperti itu. Kita tidak malu untuk bertanya. Kita tidak boleh merasa pintar. Kita harus menjadi seperti gelas kosong. Bagaimanapun, sebanyak apapun hafalan Anda, ketika Anda mulai belajar dengan metode Sibyan ini, Anda harus menjadi seperti gelas kosong yang siap untuk diisi. Adapun nanti bila ada suatu hal yang ganjil, maka Anda bisa tanyakan setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya adalah anak kecil itu mereka suci dari dosa. Mereka tidak berdosa. Oleh karena itu, Al-Quran suci, anak kecil suci, bersatu di hati yang suci, maka pantaslah kalau Al-Quran itu sangat mudah untuk diresap atau sangat mudah untuk diterima oleh hati anak yang kecil. Jadi anak kecil itu suci, tidak ada dosa, dan mereka bersih. Jadi berbahagialah Anda bila di rumah Anda banyak anak kecil, karena mereka suci, tidak ada dosa. Nah, oleh karena itu nanti sebelum kita belajar metode Sibyan ini, kita mensucikan diri kita dulu, yaitu kita beristighfar terlebih dahulu, bisa salat 2 rakaat terlebih dahulu, bisa kita berzikir terlebih dahulu, sehingga kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk belajar Quran dengan hati yang suci seperti hati anak kecil. Yang selanjutnya adalah belajar dari mendengar dan menirukan. Jadi kita nanti diminta untuk menirukan apa yang kami baca, menirukan apa yang imam baca, dan menirukan persis, berusaha menirukan apa yang dibaca. Karena menirukan itulah sebenarnya atau talaqi itu adalah asal atau dasar atau seharusnya Al-Quran ditransmisikan. Al-Quran sampai kepada kita bukan dengan tulisan saja, tapi juga disampaikan kepada kita atau diajarkan kepada kita dengan menirukan. Itulah yang disebut dengan iqra atau bersanad. Selanjutnya adalah kita belajar dari yang lebih mudah terlebih dahulu. Anak kecil tentu belajar dengan hal yang lebih mudah terlebih dahulu. Di sini kita belajar dengan mengulang per waqaf terlebih dahulu. Kita belajar dengan qari yang lambat terlebih dahulu. Belajar dengan qari yang lambat ibarat seorang ayah yang mengajarkan anaknya berjalan. Dia mengajarkan anaknya berjalan sedikit demi sedikit, tatah demi tatah, tatih demi tatih. Dia akan berjalan, ayo jalan nak, pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu anak itu berjalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga nanti dia bisa berlari. Begitu pula di metode Sibyan ini, kita belajar dari yang paling mudah, yang paling qari, yang paling lambat, qari yang paling lambat untuk dibaca, yaitu adalah qari Mahmud Khalil Al-Husari. Yang terakhir, mungkin Anda bisa menambahkan lagi, dia selalu minta kepada orang tua. Dia sangat butuh pada orang tua. Nah, begitu pula lah di metode Sibyan ini, kita belajar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mintalah agar Al-Quran ini bisa dititipkan di hatiku. Apalagi kita belajar Quran ini tujuannya adalah untuk agar kita paham apa mau Allah dari kita. Maka bisa kita pahami dengan belajar Al-Quran insyaallah dengan metode Sibyan ini. Persiapan pertama adalah mushaf Quran yang berukuran minimal A5. Dan mushaf harusnya seperti ini.
yang di dalam Quran itu hanya ada Quran saja, ya. Dan bukan seperti ini yang dia dalam Quran itu ada terjemahan-terjemahan. Supaya apa? Supaya kita fokus dalam hafalan kita. Nanti terjemahan itu adalah fungsinya apa? Untuk supaya kita kalau ada ingin mentadaburi ayat, kita baca terjemahan tafsir di sebelahnya. Lalu selanjutnya adalah Anda harus memiliki suatu hal yang memaksa, hal yang dipaksa. Seperti anak kecil misalnya tidak akan, kalau tidak ngaji, tidak diajak berenang misalnya. Kalau biasanya anak PAUD, kalau ngaji dapat bintang, berlomba-lomba dengan kawannya. Anda sebagai orang dewasa, ya, kita harus sebagai orang dewasa, kita menjadikan diri kita memiliki hal seperti itu. Kita memberi reward dan punishment kepada diri kita, atau kita minta pasangan kita, atau kita minta orang terdekat kita untuk memberikan reward dan punishment kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah kita mempunyai notebook untuk mencatat hal-hal catatan yang penting, dan selanjutnya adalah headset bila perlu, dan tentu saja yang terakhir waktu Anda 10 sampai 15 menit. Adapun waktu ini maka terserah Anda, ya. Bisa pada subuh hari, bisa pada malam hari, tapi saya menyarankan untuk dilakukan metode ini sebelum subuh, yaitu kira-kira 30 menit sebelum subuh. Setelah Anda sholat tahajud, maka Anda lakukan sebelum subuh. Atau bisa juga Anda lakukan sebelum Anda berangkat bekerja. Hingga 5 hari ke depan, saya akan membimbing Anda untuk menghafal 5 halaman Quran yang ada di slide ini. Ya, itu masing-masing 1 halaman, dan Anda setiap hari menyetorkan ke saya 5 halaman ini dalam bentuk japri. Dimulai dari Al-Baqarah ayat 142, yaitu awal juz 2, saya qul sufaha'u minan nas, sampai ayat 176. Yuk, mari kita mulai menghafal pakai metode Sibyan ini. Let's start. Yang pertama kali harus Anda lakukan adalah Anda meluangkan waktu Anda 10 sampai 15 menit di tempat yang tenang, yang tidak ada gangguan, dengan mushaf Anda di tangan Anda, kemudian dengan murattal yang sudah disiapkan di tangan Anda juga. Nah, Anda harus benar-benar mencari waktu ini, dan jangan beralasan sibuk. Kenapa jangan beralasan sibuk? Saya sempat beberapa kali menyampaikan kepada orang-orang yang beralasan sibuk bahwasanya para sahabat dulu ketika di zaman Rasulullah SAW, mereka belajar Quran, tapi mereka juga tidak menganggur. Ada yang menjadi panglima perang, ada yang berdagang, ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi PNM juga. Apa itu PNM? Pegawai Negeri Madinah. Ya. Mungkin ada juga yang menjadi profesi-profesi yang lain. Mereka tetap menjalani profesinya, dan mereka juga tetap belajar Quran. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah bukanlah seorang pengangguran. Rasulullah dia kegiatannya setiap hari banyak sekali. Oleh karena itu, kita semua fokuskan waktu kita 10 sampai 15 menit setiap hari. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mensucikan hati kita. At-taibu biminadz dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertobat dari dosa sebagaimana dia tidak berdosa. Selanjutnya adalah buka ayat yang akan Anda hafal. Buka ayat yang akan Anda hafal, kemudian baca baik-baik terjemahan ayat itu selama kira-kira 2 menit. Intinya dalam metode Sibyan ini ada 4 komando. Ingat, 4 komando. 4 komando. Apa 4 komando ini? Yang pertama, mata melihat. Yang kedua, telinga mendengar. Yang ketiga, jari menunjuk. Dan yang keempat, mulut mengikuti. Ayo kita ulangi bersama-sama. Yang pertama, mata mendengar. Salah. Yang pertama, mata melihat. Yang kedua, telinga mendengar. Yang ketiga, mulut berbicara atau mulut mengikuti. Dan yang keempat, jari menunjuk. Jadi kita fungsikan seluruh panca indera kita agar kita bisa menghafal Quran. Kemudian dengan 4 komando ini kita dengarkan mulai dari
141A. Setelah Anda 141A Anda rasa Anda sudah hafal, kemudian Anda lanjut ke 141B dan begitu selanjutnya. Kemudian hafalkan setiap part ya. 140A hafalkan sampai berulang-ulang kali ya. Sampai Anda mendengar dan Anda mengikuti sehingga Anda bisa membacanya tanpa dibimbing oleh murattal Ustadz Qudwah. 141A Anda ikuti terus 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sampai Anda tidak harus ikut murattal. Contohnya, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, itu adalah 141A. Itu Anda dengar ikuti terus sehingga Anda menjadi terngiang-ngiang di telinga Anda, menjadi earworm buat Anda. Kemudian setelah selesai ayat tersebut, lalu Anda boleh pindah ke part selanjutnya sehingga Anda hafal. Lalu setelah itu baru Anda gabungkan. Bila Anda sudah hafal satu ayat, maka lanjut ayat selanjutnya dengan metode tadi, yaitu apa? Yang pertama, mata melihat. Yang kedua, telinga mendengar. Yang ketiga, jari menunjuk. Dan yang keempat, mulut ikuti ya. Jadi ikuti apa yang Anda dengar, ikuti persis panjang pendeknya, di mana ditahan, di mana panjang sekali, di mana panjangnya cuma 2 harokat. Pokoknya ikuti sepersis-persisnya bagaimana cara Ustadz Qudwah membaca ayat tersebut. Selanjutnya, setelah Anda hafal, Anda murojaah dengan mengikuti Syekh Al-Khufari. Semua materi akan saya kirimkan setiap hari dan Anda juga bisa mendownloadnya sekali download di link yang saya akan letakkan di grup. Perlu diingat, setelah Anda selesai dan Anda hafal dengan mendengarkan Ustadz Qudwah, setelah mendengarkan 10 dan mengikuti 10 kali atau 20 kali tadi, Anda harus segera meninggalkan murattal Ustadz Qudwah dan pindah ke murattal Al-Khufari. Dan Anda boleh menyetorkan setiap ayat. Misalnya Anda dalam 5 menit hafal 1 ayat, maka Anda langsung setorkan. Kemudian semenit selanjutnya hafal 1 ayat, Anda langsung setorkan. Boleh seperti itu. Tapi kalau seperti itu, maka Anda harus setorkan kembali ayat-ayat tersebut. Kemudian lalu selanjutnya, ketika Anda sebelum tidur, ulangi terus ayat tersebut dan ulangi terus ayat tersebut setiap hari di halaman yang Anda telah hafalkan. Kemudian sebelum Anda menyelesaikan atau Anda bangkit dari tempat duduk Anda, maka Anda mengajilah dengan Syekhul Khufari hafalan yang telah Anda hafalkan. Tenang saja, karena Syekh Al-Khufari ini hanya membaca 1 halaman kira-kira 1,5 menit ya. Jadi insya Allah itu tidak akan memakan banyak waktu Anda apabila Anda sibuk atau Anda memiliki pekerjaan yang lain. Mungkin inilah uji coba metode Sibyan. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan banyak kebaikan, dan saya harapkan testimoni Anda nanti, dan saya harapkan masukan-masukan Anda. Tentu karena ini uji coba, maka belum sempurna. Saya sangat mengharapkan masukan-masukan dari Anda untuk penyempurnaan metode ini sehingga bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Anda yang telah mencoba atau telah menguji coba metode Sibyan ini. Semoga ini bisa menjadikan pintu untuk Anda bisa hafal Quran dan menjadikan derajat kita makin tinggi di surga nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.